Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk mengawali pematerian kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Tidak lupa juga, sholawat dan salam semoga tetap atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad Rifki dengan nomor induk mahasiswa 2001653, Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang takwa. Kita langsung aja yuk. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian takwa. Karena masih banyak sekali yang bertanya, apa itu takwa? Kata takwa banyak disebut dalam ayat Al-Quran. Dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran, kata takwa sering diartikan dengan takut kepada Allah. Namun bukan takut dalam arti biasa ya. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sering disebut al-muttaqun, yang diidentifikasikan dengan mereka yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sehingga ada juga yang mengartikan al-muttaqun sebagai orang-orang yang memenuhi kewajiban dan menjaga diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bila dilihat dari sisi kebahasaannya, secara bahasa, ada yang mengatakan takwa berasal dari kata wako yaki wikaya, yang artinya memelihara, yaitu memelihara diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan melindungi diri dari dosa atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pun berbeda-beda dalam menjelaskan takwa. Di antaranya, yang pertama ada Imam Ar-Raghib Al-Asyafani. Beliau mendefinisikan takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuat berdosa dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Imam Al-Nawawi. Beliau mendefinisikan takwa dengan menaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada Imam Al-Jurjani. Beliau mendefinisikan takwa dengan menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Nah, setelah beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa takwa adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga harus disadari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beralih ke pertanyaan kedua. Apa sih kriterianya orang bertakwa itu? Menurut Ibnu Katsir, ada 5 kriteria takwa, yaitu yang pertama, hendaklah taat kepada Allah dengan sepenuh hati dan tidak mendurhakainya. Yang kedua, hendaklah selalu bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah dan tidak mengkufurinya. Yang ketiga, hendaklah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Yang keempat, hendaklah selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan yang kelima, yang terakhir nih, hendaklah berbuat adil walaupun terhadap bapak-bapak atau orang dewasa dan juga anak-anak mereka. Selanjutnya, yang ketiga, apa sih takwa itu bagi keislaman kita? Nah, takwa itu merupakan salah satu nilai inti keislaman. Sekarang, pertanyaan selanjutnya,
Apa yang dimaksud takwa sebagai nilai inti keislaman? Nah, dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwa takwa sangat penting maknanya bagi manusia. Selain itu, takwa penting bagi manusia karena dalam pandangan Allah, ketinggian derajat manusia ditentukan oleh nilai keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian, keutamaan orang yang bertakwa adalah akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang-orang yang bertakwa juga akan mendapatkan berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, yang pertama, orang yang bertakwa akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, orang yang bertakwa akan dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, orang yang bertakwa akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya pembeda." Dari berbagai nilai keutamaan orang-orang yang bertakwa yang telah dijabarkan sebelumnya, menunjukkan bahwa takwa itu merupakan nilai inti keislaman seseorang. Yang keempat, apa kaitan antara iman, amal soleh, dan takwa? Iman, amal soleh, dan takwa merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, karena ketiganya memiliki keterkaitan. Iman diartikan dengan keyakinan dalam hati dan menjadi penggerak juga motivator bagi seseorang untuk dapat melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-harinya. Al-Qarni menjelaskan bahwa orang-orang yang sebenarnya paling sengsara yaitu mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Dalam artian, jika manusia hidup tanpa iman, maka hidupnya akan terasa hambar dan tanpa makna. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan iman yang kuat, itu akan melahirkan buah berupa amal soleh dan akhlak yang baik sebagai wujud dari ketakwaan seseorang kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, apa saja sih ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, beriman kepada Allah, Zat Al-Gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rizki yang dianugerahkan Allah berupa zakat dan sedekah. Yang keempat, beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Yang kelima, meyakini hari akhir. Yang keenam, mereka yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah. Yang ketujuh, mereka yang dapat mengendalikan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedelapan, apabila orang-orang beriman terlanjur berbuat jahat atau aniaya, mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Yang kesembilan, beriman kepada malaikat Allah. Yang kesepuluh, beriman kepada para nabi atau rasul Allah. Yang ke-11, bersifat asyabirin atau orang-orang yang sabar. Orang yang bertakwa itu memiliki sifat sabar. Yang ke-12 dan sekaligus yang terakhir, asyadikin. Jamak dari syadik artinya orang yang benar dan jujur. Nah, masuk nih kita ke materi ke-6. Setelah kita tahu
pengertian takwa, kriteria takwa, keistimewaan takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa. Sudah saatnya kita belajar untuk mengimplementasikan nilai takwa pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, pengimplementasiannya di lingkungan yang paling dekat dulu sama kita, yaitu lingkungan keluarga. Yang pertama, seluruh anggota keluarga taat beribadah. Yang kedua, saling mengingatkan antar anggota keluarga. Yang ketiga, suami sayang kepada istri dan istri taat kepada suami. Yang keempat, menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Yang kelima, anak hormat kepada orang tua. Yang keenam, orang tua sayang kepada anak. Dan yang ketujuh, yang terakhir nih, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sebenarnya masih banyak lagi, namun ini beberapa contoh yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita naik kepada lingkungan yang sedikit lebih besar daripada lingkungan keluarga, yaitu lingkungan masyarakat. Pengimplementasiannya diantaranya: 1. Tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, baik terhadap tetangga. Ketiga, menghormati tamu. Keempat, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ingat ya, dalam kebaikan, bukan keburukan. Yang kelima, saling mengingatkan terhadap kebenaran dan kesabaran. Yang keenam, saling melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh, saling bersilaturahmi. Yang kedelapan, saling menengok apabila ada yang sakit. Yang kesembilan, saling bertazayah apabila ada yang meninggal. Nah, yang terakhir nih, pengimplementasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, hubungan baik antar lembaga negara. Yang kedua, tidak saling menghujat antar golongan atau partai. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, tidak korupsi. Dan yang kelima, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang banyak, bangsa, dan negara. Baik, cukup sekian pematerian terkait takwa pada kesempatan kali ini. Bila ada kurang-kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pematerian kali ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Rifki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.